Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aidil Zahra Jusita dari kelas 11B, berasal dari SMA Negeri 15 Pekanbaru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai matriks. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan juga perkalian matriks. Lalu, apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Lalu seperti apa sih contohnya? Berikut ini videonya. Dalam membuat matriks, kita harus menggunakan tanda kurung. Nah, di sini saya punya contoh pertama itu ada 143, 256, dan 021, 456, 314. Dan di sini dilengkapi dengan tanda kurung. Kita bisa menggunakan tanda kurung biasa, atau dengan menggunakan tanda kurung siku. Nah, bilangan yang ada di dalam matriks ini yang dilengkapi dengan tanda kurung ini ada 1, 4, 3, 2, 5, 6. Nah, atau 0, 2, 1, 4, 5, 6, 3, 1, 4. Nah, ini kita sebut dengan elemen. Nah, jadi elemen adalah bilangan yang ada di dalam matriks. Setelah mengetahui elemen, teman-teman juga harus mengetahui yang mana baris dan yang mana yang kolom. Nah, yang disebut dengan kolom itu adalah elemen yang vertikal atau tegak. Nah, ini adalah kolom pertama. 45 ini merupakan kolom kedua. Dan 36 ini merupakan kolom ketiga. Setelah mengetahui kolom, kita juga harus mengetahui baris. Nah, baris adalah elemen yang horizontal atau datar. Ini merupakan baris. 1, 4, 3. Ini adalah baris pertama. Dan 2, 5, 6 ini merupakan baris kedua. Setelah mengetahui dasar-dasar pada matriks, kita juga harus mengetahui ordo matriks. Apa itu ordo? Ordo adalah ukuran dari suatu matriks. Nah, kita misalkan, jika suatu matriks A ini terdiri dari M itu adalah baris, dan N itu adalah kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran dari suatu matriks A. Maka kita bisa sebutkan ordo ini merupakan baris dikali kolom. Nah, jadi dengan cara mencari ordo itu adalah kita kalikan baris dengan kolom. Kita hitung dulu barisnya ini. Baris itu tadi yang horizontal ya. 10, 11 ini 3 itu adalah baris pertama. 4, 2, 5 ini merupakan baris kedua. Dan kolomnya itu yang tegak atau vertikal. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Maka ordonya adalah baris dikali kolom. Tadi barisnya adalah 2 dan kolomnya adalah 3. Maka ordo dari matriks A adalah 2 dikali 3. Kita mempunyai contoh. Yang kedua itu ada matriks B dari 3, 2, 1. Ordonya maka ini barisnya terdiri dari baris pertama, kedua, ketiga. Dan kolomnya ini cuma ada 1. Maka ordo dari matriks B adalah 3 dikali 1. Dengan baris 3 dan kolomnya ada 1. Setelah mengetahui dasar-dasar matriks, kita masuk ke operasi aljabar pada matriks. Yang pertama ada penjumlahan antar matriks. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dalam menjumlahkan matriks. Yang pertama, matriks dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Nah, kalau misalnya nih, kita mempunyai matriks A, itu ordonya 2 kali 2, dan matriks B, ordonya itu adalah 3 dikali 3, maka itu tidak bisa kita jumlahkan ya teman-teman. Nah, jadi yang dapat kita jumlahkan itu hanya ordo yang sama. Ini ada contohnya, matriks A 2 dikali 2 dan matriks B itu ordonya 2 dikali 2. Maka ini kedua matriks ini dapat kita jumlahkan karena mempunyai ordo yang sama. Yang kedua, syaratnya adalah dapat dijumlahkan dengan elemen yang seletak. Nah, elemen yang seletak itu yang mana? Nah, ini A ditambah B, maka ini yang seletak itu A dengan F, dan B itu dengan F, C dengan G, dan D dengan H. Kita jumlahkan A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Ini contoh dari penjumlahan antar matriks. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Misalnya matriks C ordonya 3 dikali 3. Nah, syaratnya tadi kan ordonya sama, maka jika matriks D, kita juga harus
ordonya tuh harus 3 kali 3 juga supaya bisa dijumlahkan. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Sama seperti yang tadi, kita jumlahkan dengan elemen yang seletak. Maka C ditambah D sama dengan, kita buat dulu bayangan ya. 3 seletak dengan 0, maka 3 ditambah 0. 2 seletak dengan 1, 2 ditambah 1. 1 seletak dengan 3, maka 1 ditambah 3. 4 seletak dengan 1, 4 ditambah 1. 5 seletak dengan 4, 5 tambah 4. 7 seletak dengan 5, 7 ditambah 5. 6 dengan 6 tambah 6. 1 seletak dengan 7, 1 ditambah 7. Dan 3 seletak dengan 9, 3 ditambah 9. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita jumlahkan. 3 tambah 0, 3, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 3 itu 4, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 4, 9, 7 tambah 5, 12, 6 tambah 6, 12, 7 tambah 1, 8, 9 tambah 3 itu 12. Maka ini ordonya 3 dikali 3. Kedua ada pengurangan antar matriks. Pengurangan ini juga memiliki syarat, syaratnya itu sama dengan penjumlahan yang telah kita bahas tadi. Hanya saja yang membedakannya itu adalah tandanya. Yang tadi itu adalah penjumlahan, yang sekarang ini adalah pengurangan. Syarat pertama dapat dikurangkan jika ordonya sama. Nah, ini ordonya itu 2 kali 2 dan dapat dikurangkan dengan elemen yang seletak, sama dengan yang penjumlahan tadi. A dikurang E, B dikurang F, C dikurang G, dan D dikurang H. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal, kita ambil soalnya dengan yang penjumlahan ini tadi. Nah, matriks C 3 kali 3 itu ada 3, 2, 1, 4, 5, 7, 6, 1, 3, dikurang matriks D ordonya 3 kali 3, 0, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9. Sekarang kita kurangkan dengan elemen yang seletak. 3 dikurang 0, 2 dikurang 1, 1 dikurang 3, 4 dikurang 1, 5 dikurang 4, 7 dikurang 5, 6 dikurang 6, 1 dikurang 7, 3 dikurang 9. Nah, ini kita tinggal kurangkan saja. 3 dikurang 0 itu 3, 2 dikurang 1, 1, 1 dikurang 3 min 2, 4 dikurang 1, 3, 5 dikurang 4, 1, 7 dikurang 5, 2, 6 dikurang 6, 0, 1 dikurang 7 min 6, 3 dikurang 9 min 6. Ini adalah hasil dari pengurangan matriks C dikurang D. Ordonya itu 3 dikali 3. Nah, yang ketiga ini adalah perkalian antar matriks. Syarat perkalian antar matriks ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan yang telah kita bahas tadi. Syarat yang pertama ini, jumlah kolom pada matriks pertama jumlahnya harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Maksudnya apa? Maksudnya pada jumlah kolom pada matriks pertama. Misalnya ini kita ada matriks A. Jumlah kolomnya ini ada 1, 2. Maka pada matriks B itu harus memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom pada matriks pertama. Ini jumlah barisnya ada 1, ada 2. Maka matriks A dan matriks B ini dapat kita kalikan. Nah, syarat kedua adalah ordo dari hasil perkalian dua matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Nah, misal kita ada matriks A itu M dikali N, B itu adalah BN dikali P, maka hasil perkalian dari matriks A dikali B hasilnya adalah matriks C M dikali P. M ini adalah baris matriks pertama dan P ini adalah kolom pada matriks kedua. Nah, pada tadi di sini ada hasilnya itu jumlah baris pertama dikali dengan jumlah kolom kedua. Ini adalah hasil dari ordo perkaliannya. Nah, kita punya contoh. Ini ada matriks C, ordonya 2 kali 3, dan matriks D itu ordonya 3 kali 2. Nah, kita lihat dulu apakah kedua matriks ini telah memenuhi syarat perkalian termatriks. Syarat pertama yang kan jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Kita lihat dulu
kolom pada matriks pertama. Ini ada pertama kolomnya 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Dan pada matriks kedua ini ada 1, 2, 3. Ada 3 baris. Berarti jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi, kedua matriks ini dapat kita kalikan. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara kita mengalihkan kedua matriks ini? Yang pertama itu, kita harus mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua. Kita buat dulu. 0 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. Selanjutnya, baris pertama, masih baris pertama ya. Ini selanjutnya kita kalikan dengan kolom kedua. Berapa nilainya? Itu ada 0 kali 1 ditambah 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 2. Selesai dengan baris pertama. Selanjutnya baris kedua. Pada matriks pertama. Kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. Ini berarti 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Lanjut, baris kedua dikali kolom kedua pada matriks kedua. Nilai itu 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 2. Nah, setelah ini kita kalikan. 0 dikali 1, 0 ditambah 2 kali 2, 4 ditambah 3 kali 3, 9. 0 kali 1, 0 ditambah 2 kali 4, 8 ditambah 3 kali 2 itu adalah 6. 1 dikali 1, 1 ditambah 2 kali 2 itu adalah 4. 1 dikali 3 itu adalah 3. 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 4, 8 ditambah 1 kali 2 itu 2. Kita jumlahkan. 0 tambah 4, 4 tambah 9 itu adalah 13. 0 tambah 8, 8 tambah 6, 14. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 3 adalah 8. 1 tambah 8, 9, 9 tambah 2, 11. Oke, ini adalah hasil perkalian kedua matriks. Ini berarti ordonya 2 kali 2. Mengapa ordonya 2 kali 2? Karena di sini kan ordo dari hasil perkalian dua matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Nah, di sini matriks C itu jumlah barisnya ada 2, dan pada matriks D itu jumlah kolomnya ada 2. Maka ordonya adalah 2 kali 2, karena baris kali kolom. Baris pertama dikali kolom kedua. Itulah penjelasan singkat mengenai matriks. Operasi aljabar matriks yaitu penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.